Baik, di sini saya Dodi akan menjelaskan tentang tren teknologi utama yang memunculkan masalah etika. Terdapat 4 tren. Yang pertama, kecepatan komputasi berlipat 2 kali lipat setiap 18 bulan. Nah, hal tersebut mempengaruhi banyak organisasi yang akhirnya bergantung pada sistem komputer untuk operasi yang penting. Hal itu dapat memudahkan juga organisasi dalam menyampaikan informasi. Lalu yang kedua ada biaya penyimpanan data menurun dengan cepat. Hal tersebut dapat mempengaruhi perusahaan dengan memelihara secara terperinci masing-masing basis datanya dengan lebih mudah. Lalu yang ketiga, kemajuan analisis data. Nah, dengan adanya kemajuan analisis data, perusahaan dapat menganalisis data berukuran besar yang diperoleh secara terpisah untuk mengembangkan profil yang terperinci atas perilaku individu. Jadi dengan semakin berkembangnya kemajuan analisis data, tiap perusahaan itu mampu mengolah data tiap individu dengan lebih detail dan lebih terperinci. Lalu yang keempat, kemajuan jaringan dan internet. Hal tersebut dapat mempengaruhi organisasi dalam menyalin data dari satu lokasi ke lokasi yang lain dan mendapatkan data pribadi dari lokasi yang jauh menjadi sangat mudah. Nah, ada 3 poin penting dari keempat tren yang tadi. Yang pertama, penggandaan daya komputasi setiap 18 bulan memungkinkan bagi sebagian besar organisasi untuk menggunakan sistem informasi sebagai produksi inti mereka. Akibatnya, ketergantungan kita pada sistem dan kerentanan kita terhadap kesalahan sistem dan kualitas data yang buruk telah meningkat. Lalu, poin yang kedua adalah kemajuan dalam teknik penyimpanan data dan penurunan biaya penyimpanan dengan cepat bertanggung jawab atas penggandaan database pada individu karyawan, pelanggan, dan pelanggan potensial yang dikelola oleh swasta dan publik organisasi. Lalu, poin yang ketiga adalah penggunaan komputer untuk menggabungkan dari berbagai sumber dan membuat berkas elektronik informasi rinci tentang individu yang disebut sebagai pembuatan profil. Nah, di sini dalam ilustrasi gambar tersebut adalah penggunaan kartu kredit untuk alat transaksi di pasar. Jadi pembelian dengan kartu kredit bisa membuat informasi pribadi tersedia untuk pasar para peneliti, telemarketer, dan perusahaan surat langsung. Kemajuan dalam informasi teknologi memfasilitasi pelanggaran terhadap privasi. Nah, lalu terdapat non-obvious relationship awareness atau yang disingkat sebagai NORA. Jadi, NORA itu adalah sebuah teknologi analisis data terbaru atau yang disebut dengan non-obvious relationship awareness atau NORA telah memberikan lebih banyak kapasitas profiling bagi sektor swasta dan pemerintah. Teknologi NORA dapat mengambil informasi tentang seseorang dari berbagai sumber yang terpisah dan mengaitkan hubungan untuk memperoleh koneksi tersembunyi yang tidak jelas yang mungkin dapat membantu mengidentifikasikan pelaku kejahatan atau teroris. Teknologi ini mungkin menemukan misalnya bahwa seorang calon karyawan di kasino menghubungi sebuah nomor telepon yang diketahui milik seorang pelaku kriminal dan mengeluarkan sebuah peringatan kepada manajer yang akan mempekerjakan orang itu. Nah, ini adalah contoh bagan dari non-obvious relationship awareness atau NORA yang terdiri dari watchlist, incidents and error systems, customer transaction systems, telephone records, dan human resources systems. Kelima
aspek tersebut merujuk pada name standardization, match, dan merge. Lalu semuanya itu merujuk ke NORA alerts atau Non-Obvious Relationship Awareness Alerts. Nah, akhirnya kemajuan dalam jaringan termasuk internet sangat menjanjikan mengurangi biaya pemindahan dan mengakses data dalam jumlah yang besar. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.